bayar pajak, asuransi tenaga kerja, sama asuransi kesehatan itu ada 3.094 NT. Teman-teman setelah daftar, jangan terburu-buru mengeluarkan biaya. Kalau pihak PT atau pihak sponsor menyuruh teman-teman untuk membayar sejumlah uang, jangan kasihkan dulu. Jangan kasihkan dokumen untuk pabriknya harus ada lemburannya. Kalau nggak ada lemburannya nanti gajinya seperti itu. Jangan asal nurut aja sama sponsor atau PT. Harus bisa menolak kalau jobnya lambat ke Taiwan daripada cepat terbang ke Taiwan tetapi pabriknya jelek. Nggak kerasan misalkan mau pindah, nggak bisa. Karena pabrik biasanya nggak mau tanda tangan. Karena pabriknya sudah memegang perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video saya. Saya ucapkan juga selamat datang buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya. Semoga dengan menonton konten-konten saya yang berhubungan dengan seputaran TKI ya, bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang mau proses ke Taiwan. Mungkin sedang daftar atau belum daftar, atau saat ini sudah dapat job, mau berangkat. Saya doakan semoga diberikan kelancaran, kesuksesan selama di Taiwan. Amin. Nah, untuk video kali ini saya mau membahas tentang soal gaji TKI Taiwan selama potongan. Ini akan saya bahas gaji sesuai di tahun 2022 ya. Seperti yang sudah saya bahas kemarin ya, gaji TKI Taiwan untuk formal ya, itu di tahun 2022 sebesar 25.250 NT. Nah, di sini akan saya bahas tentang gaji TKI Taiwan selama masih potongan. Nah, kan gini loh, kita kan nggak tahu ya, mungkin buat sebagian teman-teman ya yang mungkin mau ke Taiwan, apakah ada potongan-potongan lain itu, apakah ada. Kita kan mungkin agak tergiur ya dengan gaji yang katanya itu kan 25.250. Itu memang benar, tapi kan ada potongannya. Nanti teman-teman mau berangkat ke Taiwan ada perjanjian dari pihak PT ya, bahwasanya nanti teman-teman akan ada potongan selama 6 bulan biasanya ya, 5.000, ada yang 6.000, bahkan ada yang 8.000. Seperti pengalaman saya tuh, dulu saya di tahun 2013 ada potongan 8.400 NT itu selama 10 bulan di tahun 2013. Tetapi untuk semakin ke sini di tahun 2022 ini potongannya itu rata-rata sekitar 6 bulan. Tetapi dengan biaya prosesnya kan mahal. Kalau dulu saya itu kan masih murah ya. Dulu di tahun 2013 itu saya proses itu dengan potongan selama 10 bulan yaitu 8.400 itu saya menghabiskan biaya proses itu 22 juta pada saat itu loh ya. Nah, tetapi sekarang ini biayanya kan rata-rata sekitar, kalau saya dengar ada yang sampai 55 juta. Ada yang 57, ada yang 60 juta, bahkan mungkin ada yang di atasnya juga ya. Rata-rata yang saya sebutkan itu 55 juta ya. Nah, berapa sih gaji yang akan kita terima? Penghasilan transnya itu berapa? Misalkan 5.000 atau 6.000, dan kemudian nanti juga kita akan ada potongan, misalkan ada potongan dari agensi, potongan mes, bayar pajak, untuk asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, banyak nanti. Nah, di sini akan saya jelaskan agar teman-teman nanti dengan biaya prosesnya yang segitu besarnya, teman-teman nanti bisa kalkulasi lah berapa bersihnya, berapa nanti kita untuk biaya hidupnya dalam 1 bulan. Nah, kemudian untuk potongan yang pertama, misalkan potongan pajak ya. Potongan pajak itu rata-rata kalau saya alami di sini di tahun 2022 ini, saya membayar pajak rata-rata sekitar 1.700 sampai 1.800. Ya, itu wajib ya dalam setiap 1 bulan. Asuransi tenaga kerja itu sekitar 802 NT. Kemudian untuk asuransi kesehatan 592 NT. Nah, kemudian untuk ketiga itu kalau kita totalkan ada 3.094 NT ya. Mulai dari bayar pajak,
asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan itu ada 3.094 NT. Ya, itu untuk potongan yang 3 itu. Kemudian ada potongan lagi untuk bayar mes sama bayar agensi. Ya, untuk mesnya rata-rata ini kalau TKI ya, itu rata-rata 2.500. Ada yang murah mungkin 2.000, ada juga yang gratis biasanya. Jadi itu dari kebijakan pabrik mungkin ditempatkan di pabriknya, jadi tidak perlu membayar, jadi tidak perlu sewa mes di luar. Ada juga meskipun tempatnya di pabrik tidurnya, itu ada juga yang membayar. Kalau dulu pengalaman saya dulu, saya juga di tahun 2013, saya mesnya juga di dalam pabrik, maksudnya mesnya itu tidak di luar, ikut pabrik, itu juga bayar, tapi waktu itu saya bayar 2.000 NT dalam setiap 1 bulan. Nah, di sini saya bahas untuk yang tahun 2022. Ini saya bulatkan aja yang 2.500 ya. Jadi untuk bayar mes 2.500. Kemudian untuk bayar agensi. Nah, untuk agensi ini berapa? Jadi untuk agensi ini beda-beda ya. Jadi misalkan untuk karyawan yang bekerja selama 1 tahun, untuk bayar agensinya 1.800 NT. Kemudian untuk yang bekerja selama 2 tahun itu 1.700 NT. Kemudian untuk yang 3 tahun bayarnya 1.500 NT. Nah, karena ini saya bahas untuk gaji untuk selama masih potongan, otomatis kan kalau selama masih potongan berarti TKI tersebut masih bekerja selama kurang dari 1 tahun, yaitu akan ada potongan 1.800. Jadi untuk potongan mesnya tadi yang 2.500, kemudian untuk agensi 1.800, di total jadi 4.300 NT. Nah, kemudian saya totalkan untuk potongan agensi sama mes 4.300 NT ditambah tadi yang potongan untuk bayar pajak, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan tadi yang 3.094 NT tadi, di total ada 7.394 NT. Itu potongannya keseluruhannya ya, mulai dari bayar pajak, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, kemudian bayar mes sama bayar agensi. Itu tadi. Jadi total jadi 7.394 NT ya. Itu potongan yang 7.394 NT itu tidak ada masanya loh kawan ya. Jadi selama teman-teman bekerja ikut agensi tersebut di pabrik tersebut, atau meskipun pindah pabrik lah, itu selama teman-teman jadi TKI potongannya ya seperti itu. Jadi tidak ada masanya harus berapa bulan potongan itu, enggak. Itu selamanya. Selama teman-teman jadi TKI itu potongan wajib seluruh TKI TKW Taiwan, khususnya untuk formal ya. Nah, kemudian setelah dipotong 7.394 NT itu nanti akan ada potongan yang saya maksudkan ini tadi, yang mungkin ada 6 bulan atau 5 bulan, tapi rata-rata 6 bulan lah. Misalkan teman-teman nanti di PT ada perjanjian dengan pihak PT bahwa potongannya nanti selama 6 bulan, misalkan 6.000 atau 5.000, mungkin ada juga yang 7.000. Nah, di sini saya ambil tengah-tengahnya aja, 6.000 aja ya. Jadi potongan 6.000 ditambah yang potongan tadi yang 7.394 tadi, itu di total 13.390 NT. Ya, itulah yang saya maksudkan gaji TKI Taiwan selama masih potongan. Bisa nanti potongan selama 5 bulan atau 6 bulan. Tetapi ingat ya, untuk potongan yang 7.394 NT tadi itu potongan terus loh ya. Itu enggak ada batas waktunya. Itu selama teman-teman jadi TKI akan mengalami potongan itu tidak bisa dihindari lah, itu potongan wajib. Semua TKI TKW ada potongan itu ya, kurang lebihnya sama lah. Jadi 7.394 tadi ditambah untuk yang 6.000, jadi di total 13.394 NT. Nah, itulah yang saya maksudkan gaji kita selama masih potongan. Masih ada potongan lagi tidak? Masih, yaitu biaya hidup. Kok masih banyak? Masih ada juga biaya hidup. Iya. Nah, kita di sini kan juga butuh makan, butuh buat jajan, ya kan?
buat beli sabun, buat apalah. Tetapi kalau untuk makan, konsumsi, selama kita kerja itu akan ditanggung pihak pabrik. Kita mungkin bayar mes itu 2.500 itu sudah plus makan siang. Kalau misalkan kita lembur ya juga makan sorenya, yaitu biasanya jam 12 untuk kerja siangnya. Kemudian misalkan kita lembur ya nanti akan ada makan lagi yang kedua untuk jam 5-nya. Karena jam 5 itu kita makan, istirahat setengah jam, balik lagi kerja jam setengah 6. Mungkin lemburnya mungkin 1 jam, 2 jam, atau mungkin 2 jam setengah lah. Kemudian untuk biaya hidup, berapa biaya hidupnya? Kalau untuk biaya hidup itu tergantung pribadi masing-masing. Untuk TKI-nya masing-masing nggak sama. Ada yang biaya hidupnya besar, ada yang kecil. Kalau saya ini, saya pribadi ya, ini saya bulatkan aja untuk 7.000. 7.000 itu nanti udah untuk biaya beli internet. Misalkan beli internet harganya 500 sampai 600. Oh ya, untuk saya sarankan buat teman-teman nanti misalkan untuk beli internet biar lebih murah, teman-teman nanti ambil paketan yang 1 tahun aja. Kalau misalkan ambil 1 tahun itu biasanya murah, itu 1 bulannya kenanya hanya sekitar 300-an lah, bisa juga nggak sampai. Tetapi kalau teman-teman nanti ambil bulanan itu rata-rata 500 sampai 600. Kalau saya ambil bulanan itu sekitar hampir 600 lah, 599 lah. Kan biaya 7.000 udah untuk internet, mungkin untuk biaya belanja kebutuhan sehari-hari lah, mungkin untuk sabun, untuk ya perlengkapan untuk mandi semacam itu ya. Itu yang bisa kita kirimkan untuk gaji selama 6 bulan, rata-rata segitu. Itu yang saya bahas tanpa lembur loh ya. Kalau teman-teman nanti dapat job di Taiwan, dapat job pabrik di Taiwan tanpa lembur, nanti teman-teman akan dapat sisanya mungkin sekitar ya itu sudah dipotong untuk biaya hidup sama potongan sinatras tadi loh ya. Kalau untuk potongan-potongan semacam pajak, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, biaya mes sama agensi itu sudah wajib, itu nggak bisa dihindari. Kalau untuk yang potongan sinatras kan biasanya hanya 6 bulan. Setelah bulan ke-7 nanti tidak akan ada potongan. Itu buat teman-teman yang proses ke Taiwan melalui proses potongan loh ya. Nah, makanya buat teman-teman kalau mau ke Taiwan harus hati-hati cari job untuk pabriknya, harus ada lemburannya. Kalau nggak ada lemburannya nanti gajinya seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Jangan asal tanda tangan, jangan asal terima, jangan asal nurut aja sama sponsor atau PT. Teman-teman harus bisa menolak kalau jobnya nggak ada lemburnya atau jobnya nggak sesuai dengan angan-angan. Karena teman-teman nanti kalau nggak ada lemburnya di Taiwan ya kasihan. Teman-teman kan biaya prosesnya kan mahal. Udah sekitar 55 jutaan lah. Ada yang lebih bahkan, ya kan? Kalau 1 bulannya tanpa lembur ya terimanya segitu. Nah, misalkan ada lemburnya ya katakanlah dalam 1 hari lembur paling nggak 2 jam atau 2 jam setengah lah. Kalau saya lembur sekitar 2 jam, 2 jam setengah, itu saya anggap cukup lah untuk ya, lembur dapat kita gunakan untuk bayar potongan-potongan itu tadi. Jadi kita akan terima gaji pokok kita itu bersih sekitar 25.250. Ente itu bisa bersih, bahkan mungkin lebih kalau kita ada lemburnya. Gaji lembur lumayan cukup untuk membayar potongan-potongannya tadi. Karena kita tidak bisa menghindari potongan. Itu sudah prosedur pemerintah Taiwan ya. Jadi saran saya buat teman-teman harus berhati-hati untuk mencari jobnya. Kalau misalkan teman-teman nanti dapat job nggak ada lemburnya atau pabriknya nggak sesuai lah, kita lebih baik ditolak. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru berangkat ke Taiwan. Lebih baik agak terlambat ke Taiwan daripada cepat terbang ke Taiwan tetapi pabriknya jelek. Lebih baik ditunda aja, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, teman-teman nanti bagaimana cara menolaknya? Kita udah daftar ke PT, terus dikasih job, terus menolak kan otomatis gak berani. Nah, saran saya sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman setelah daftar, jangan terburu-buru mengeluarkan biaya. Kalau pihak PT atau pihak sponsor menyuruh teman-teman untuk membayar sejumlah uang, jangan kasihkan dulu. Dan kedua,
teman-teman jangan kasihkan dokumen asli. Kalau teman-teman sudah kasihkan dokumen asli, teman-teman saat dikasihkan job mau nolak mungkin tidak berani. Teman-teman kepikiran dokumen sudah terlanjur ada di PT dan teman-teman mungkin sudah ada terlanjur membayar 50%, mungkin mau nolak juga takut nanti nggak dikasihkan job, takut karena sudah terlalu lama nggak dapat job, takut khawatir uangnya hilang atau dokumennya disita, ya kan. Tetapi kalau teman-teman nanti belum membayar sejumlah uang, belum kasihkan dokumen asli, teman-teman nggak kepikiran saat menolak job yang ditawarkan oleh job tidak sesuai yang kita harapkan, pabrik yang nggak ada lemburnya, ya kan. Kalau nggak ada lemburnya ya segitu tadi, gajinya kecil. Nah itu saran saya, jadi teman-teman harus berhati-hati, cari job harus ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya lebih baik ditolak atau diundur dulu, nggak apa-apa dapat job agak telat, agak lama, nggak masalah. Yang penting yang kita harapkan saat ke Taiwan kita dapat pabrik yang bagus. Karena apa? Kita bekerja selama 3 tahun, pabrik nggak ada lemburnya, percuma kan? Iya kan, sama hampir kalau istilahnya, kalau kita istilahnya untuk TKI itu hanya kerja bakti selama 3 tahun. Kalau kita sudah terlanjur tanda tangan, kita terbang ke pabrik tersebut, pabrik nggak ada lemburnya, kita nggak kerasan misalkan mau pindah, nggak bisa, karena pabrik biasanya nggak mau tanda tangan. Selama pabrik itu tidak mau melepaskan kita untuk tanda tangan, misalkan kita mau pindah pabrik karena cari pabrik yang bagus, mungkin pabrik yang ada lemburnya. Kalau pabrik yang lama itu nggak mau tanda tangan, teman-teman nanti juga tidak bisa pindah. Tapi ada juga pabrik yang mau tanda tangan, itu ya adalah sebagian, tapi tidak semua pabrik mau tanda tangan melepaskan TKI-nya untuk pindah ke pabrik lain, apapun alasannya, karena pabriknya sudah memegang perjanjian kontraknya, teman-teman. Ya sekali lagi saran saya buat teman-teman harus berhati-hati untuk cari jobnya. Kalau nggak ada lemburnya, gajinya ya seperti itu selama potongan 6 bulan. Tapi untuk potongan yang tadi yang sebesar 7.394 NT itu jelas potongan wajib loh ya. Itu nggak bisa dihindari. Itu potongan selama teman-teman jadi TKI di Taiwan. Tetapi untuk potongan yang 6.000 itu sesuai dengan perjanjian teman-teman saat di PT. Nah ada yang 5 bulan atau 6 bulan. Yaitu 6.000 tadi yang rata-rata lah ya. Jadi itu sekedar sharing saya, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman harus berhati-hati untuk cari jobnya. Jangan asal tanda tangan, jangan asal terima. Harus diteliti dulu. Dan untuk menolaknya itu tadi, saran saya ulang lagi, jangan bayar dulu sebelum terima job, kemudian jangan kasihkan dokumen yang asli. Ya itu ya. Nah jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman seputaran TKI, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau bisa juga follow Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe channel saya ini. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan di tombol subscribe-nya. Itu aja ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.